Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Al-Baqarah ayat 184. Bagi yang tidak dimungkinkan untuk berpuasa dengan berbagai, mungkin karena sakit, sepuh atau tidak sepuh tapi sakitnya tidak dimungkinkan sembuh menurut dokter, maka puasanya bisa diganti dengan fidyah, yaitu memberi makan orang miskin seperti makanan yang kita makan. Demikian juga tambah lauk pauk. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Apabila kita melakukan nilai ibadah sunnah, bersedekah, fidyah, ta'am miskin, dilebihkan, maka itu lebih bagus. Tapi apabila mampu, wa antasumu khairul lakum, puasa itu lebih bagus. In kuntum ta'lamun, jika kalian memahami manfaat dari puasa. Kalau di perjalanan seperti yang episode puasa yang pertama, apabila mampu silakan. Kalau mau berpuasa di perjalanan, apabila tidak mampu maka tidak dipaksakan untuk berpuasa. Laisa minal birri asyamu fis safar. Safarna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadhan falam ya'ib as-shaimu 'alal muftiri walal muftiru 'alas shaimi. Wazawna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li 16 madat min Ramadan. Nabi itu padahal sudah 16 Ramadan ke atas waktu di bulan Ramadan. Faminna man shama wa minna man aftar falam ya'ib as-shaimu 'alal muftiri walal muftiru 'alas shaim. Jadi waktu di zaman Nabi, sahabat itu di perjalanan bulan Ramadan, ada yang berpuasa, ada yang tidak berpuasa, maka saling menghargai, tidak ada yang saling mencela karena kekuatan orang itu berbeda. Muslim 1116, hadis dari sahabat Abi Sa'id. Ayat berikutnya yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asyhara falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddah walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Wabayinat, ini taukid sebagai penjelasan dari Al-Huda, dan Furqan pembeda. Faman syahida minkum asyhara falyasum, kalau melihat hilal maka berpuasa. Demikian juga kalau sudah melihat hilal bulan Syawal juga membatalkan. Wa man kana maridan, kalau betul-betul sakit, ada kanah di depan, aw ala safarin, betul-betul perjalanan yang menyulitkan, fa'iddatum min ayyamin ukhra, maka puasanya diganti di bulan berikutnya. Yuridullahu bikumul yusra, Allah menghendaki kemudahan, wala yuridu bikumul usra, Allah tidak pernah menghendaki kesulitan. Walitukmilul iddah, oleh karena itu cari yang mudah, enggak usah mempersulit diri, lakukan menurut kemampuan tapi usahakan dengan maksimal. Walitukmilul iddah, sempurnakan bilangan puasa, ada 30, ada 29. Walitukabbirullah,
Jangan lupa bertakbir memahabesarkan Allah, karena dengan puasa Allah memberikan pahala, Allah memberikan kesehatan, ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan jangan lupa bersyukur dengan cara berpuasa apabila mampu. Al-Baqarah ayat 185. Salatul awwabin idza ramidat al-fisal. Ramadan itu awalnya itu adalah panas karena dapat membakar dosa-dosa. Sebagaimana kalau karat di besi itu bisa dibakar. Itu artinya panas, maksudnya salatnya orang yang rajin bertaubat, orang-orang yang baik bisa dianggap salat salat duha, ada yang mengatakan salat syuruk segala macam. Itu diantaranya apalagi kalau idza ramadatil fisam, apabila hewan itu sudah merasa panas, kalau dia itu duduk berbaring di padang pasir. Innama sumiya Ramadan li'annahu yarmadu adzunuba ay yuhrikuha bil a'malis salihah. لأن القلوب تأخذ فيه من حرارة الموعظة والفكرة في أمر الآخرة كما يأخذ الرمل والحجارة من حر الشمس. إذا جاء رمضان فتحت أبواب الرحمة. Di bulan Ramadan ini Allah mengajari kepada kita agar kita menebarkan kasih sayang. Wa ghulqat abwabu jahannam, dan supaya kita menyempitkan berbagai godaan dari luar. Wasul silatis syayatin, karena yang dari luar itu oleh Allah dibantu untuk dan kita bisa memperkecil godaan dari luar. Idza kana Ramadan futihat lahu abwabur rahmah wa ghulqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin. Itu ada di dalam Bukhari 1899, 3277, Muslim 1079, At-Tirmidzi 682, An-Nasa'i juz 4 halaman 126, Ibnu Majah 1623, Ad-Darimi juz 2 halaman 62, Ahmad juz 2 halaman 357, Ibnu Hibban 3435, hadis dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an. Demikian juga Muslim 1079. Atakum Ramadan syahrun mubarak, faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu, tuftahu fihi abwabus sama wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tuftahu abwabul jahim wa tughallu fihi maradatus syayatinu lillahi fihi lailatun khairum min alfi syahr man hurima khairuha faqad hurim. Apabila di bulan Ramadan ini hati kita masih belum tersentuh dan lembut, sulit di bulan-bulan yang lain untuk mudah tersentuh. Idza kana Ramadan fa'tamiri fa inna umratan fihi ta'dilu hajjatan. Nabi pernah menyampaikan menurut sahabat Ibnu Abbas kepada istrinya sahabat Ansar ketika beliau ditinggal umrah, ditinggal haji oleh suaminya dan anak lakinya. Dia tinggal di rumah sama anak laki satunya karena untuk mengurusi ternaknya. Maka Nabi menghibur kepada ibu tadi, sebagai gantinya kamu ikut haji, maka nanti kalau di bulan Ramadan kamu umroh biar pahalanya mendekati haji. In kana Ramadan fa'tamiri fa inna umratan fihi ta'dilu hajjatan. Luar biasa Nabi, bagaimana Nabi berusaha menghibur setiap rumah tangga. Ini di Bukhari 1782. Kalau yang tadi An-Nasa'i juz 4 halaman 129, yang apabila di bulan Ramadan hati belum lembut dan tersentuh, itu hadis dari sahabat Abi Hurairah. Kalau yang terakhir itu Bukhari 1782, 1863, Muslim 1256, Abu Daud 1990, An-Nasa'i juz 4 halaman 130, 131, Ibnu Majah 2993, Ibnu Hibban 3699, 3700 dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. An-Nahl ayat 44. Ini pelajaran apalagi di bulan Ramadan dianjurkan untuk menambah ilmu. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma 'alaikum fa akmilul adada ghummiya fa in ghummiya 'alaikum asy-syahru fa'uddu 30. Ini hadis Bukhari 1900, hadis dari sahabat Ibnu Umar. Demikian juga Bukhari 1909, Muslim 1081, juga dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an. Nanti ini juga sebagai dasar oleh sahabat Ibnu Abbas ketika beliau berbeda dengan sahabat Muawiyah di Syam. Sahabat Muawiyah itu puasanya memulai hari Jumat, sedangkan sahabat Ibnu Abbas memulai di Madinah puasanya hari Sabtu. Karena berbeda negaranya, berbeda waktu melihat hilal, melihat bulan. Kata sahabat Ibnu Abbas, begitulah Nabi mencontohkan dan berdasarkan hadis sumu li ru'yatihi ini, Bukhari 1900 dan 1909. Jadi apabila jaraknya jauh antar negara berbeda, maka kalau matlaknya berbeda, maka boleh ada di negara itu melihat masing-masing, atau pendapat lain silahkan. Dari sahabat Ibnu Umar, tara an-nas al-hilal fa akhbartu bihi Rasulullah anni ra'aituhu fasama wa amara an-nas bisiyami, akhrajahu ad-Daraqutni. Suatu ketika manusia melihat bulan, kemudian aku Ibnu Umar itu menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sudah ada yang melihat, maka Nabi menganjurkan dan Nabi mempercayai, karena dulu sahabat mudah dipercaya dan jujur, agar masyarakat mulai berpuasa. Anna rajulan syahida inda Ali bin Abi Thalib ala ru'yati hilali Ramadan fasama ahsibuhu qala wa amara an-nasa ay yasumu wa qala asumu yawman min Sya'bana ahabba ilayya min aftara yawman min Ramadan. Ini penjelasan di antaranya yang di pertama tadi dari sahabat Ibnu Umar, ada di Abu Daud 2342. Kalau Ad-Daraqutni itu juz 2 halaman 169 sampai 299 kalau di dalam penjelasan panjang lebar di dalam Al-Qurtubi. Di dalam riwayat ada di Bukhari juga, li ahli kulli baladin ru'yatuhum, dimungkinkan negaranya berbeda untuk kalau terjadi perbedaan tidak dipermasalahkan. An Quraib anna Ummal Fadl bint al-Harith ba'athahu ila Muawiyah bisyam qala faqadimtu asyam faqadaitu hajataha wastuhila alayya Ramadan wa ana bisyam fara'aitu al-hilala lailatal jumu'ah thumma qadimtu al-Madinata fi akhir asy-syahri fasalani Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma thumma dzakara al-hilala faqama mata ra'aitumul hilala faqultu ra'ayna lailatal jumu'ati faqala anta ra'aitahu faqultu na'am wa ra'ahu an-nasu wasama Muawiyatu faqala lakinna ra'aynahu lailatas sabti fala nazalu nasumu hatta nukmala 30 aw narahu faqultu. Naktafi di dalam riwayat yang lain taktafi bi ru'yati Muawiyah wa siyamihi faqala la hakadha amarna Rasulullah. Ketika ditanya oleh Quraib, sahabat Ibnu Abbas, kenapa kamu tidak mengikuti di Syam pendapatnya sahabat Muawiyah? Lalu sahabat Ibnu Abbas menjawab, tidak, hakadha amarna Rasulullah, begitulah Nabi memerintahkan. Jadi kita di negara tertentu sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Seperti di Muslim juga 1087, Quraib dari sahabat Ibnu Abbas.
Qala ulama'una qaulu Ibnu Abbas hakadha amarna Rasulullah kalimatun tasrihun bi raf'i dzalika ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bi amrihi fa huwa hujjatun ala annal bilada idza taba'udat ka taba'udi Syam min al-Hijaz fal wajibu ala ahli kulli baladin an ta'mala ala ru'yatihi biduni ru'yati ghairihi wa in thabata dhalika inda al-imam al-a'zam ma lam yahmil an-nas ala dhalik fa in hamala fala tajuzu mukhalafatuhu. وقال الكيا الطبري قوله وكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحتمل أن يكون تأول فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وقال ابن العربي واختلف في تأويل قول ابن عباس هكذا فقيل رده لأنه خبر واحد وقيل رده لأن الأقطار مختلفة في المطالع وهو الصحيح لأن قريبا لم يشهد وإنما أخبر عن حكم ثبت بالشهادة ولا خلاف في الحكم الثابت أنه يجزئ فيه خبر الواحد ونذيره ما لو ثبت أنه أهل ليلة الجمعة بأومات وأهل بأشبيلة ليلة السبت فيكون لأهل كل بلد رؤيتهم لأن سهيلا يكشف من أومات ولا يكشف من أشبيلة وهذا يدل على اختلاف المطالع. Jadi silahkan mana yang diikuti, insyaallah sama-sama ahli surga. Mau lebaran, mau mulai puasa bareng silahkan, berbeda antar negara silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran alladhi unzila fihi al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarak. Hamim. Ini untuk menjelaskan bahwa Al-Quran itu diturunkan di malam Lailatul Qadr, Lailatul Mubarak, Ad-Duhan ayat 1-3. Lailatul Qadri, tanggal 24. Al-Quran diturunkan sekaligus jumlatan wahidah min indillah ila lauhil mahfud. Min lauhil mahfud ila sama'id dunya jumlatan wahidah. Sedangkan min sama'id dunya ila Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam biwasilati Jibrilah itu munajjaman, berangsur-angsur, berjalan sampai 20 atau 21 tahun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Al-Qadr ayat 1 digabungkan dengan Al-Quran surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Tentang penjelasan unzilat suhufu Ibrahim awwala lailatin min syahri Ramadan. Ini kurang kuat tapi silahkan. Katanya suhufi Ibrahim, lembarannya Nabi Ibrahim itu juga turun di awal malam bulan Ramadan. Taurat itu setelah tanggal 6 bulan Ramadan, Injil tanggal 13 bulan Ramadan, Quran tanggal 24. Jadi penjelasan keseluruhan itu fal khabar wahid. Tapi silahkan kalau mau pakai penjelasan itu silahkan, nggak pakai juga silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Yuridullahu bikumul yusra. Al-Quran Al-Had tadi 78 untuk menyampaikan dan mengingatkan kepada kita bahwa dalam agama ini, agama tidak pernah mempersulit. Tapi jangan dimudah-mudahkan berlebihan. Tapi jangan mempersulit diri. Jadi menurut sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, katanya Nabi bersabda, inna hadzal din yusrun wa la yushadad din ahadun illa ghalabahu. Bukhari 39. Orang yang terlalu mempersulit masalah agama itu nanti dia sendiri yang berat. Yassiru wa la tu'assiru. Permudah apalagi untuk orang lain. Kalau untuk pribadi mungkin bisa kita mengambil yang agak, tapi untuk orang lain tolong diperingan.
Ini Bukhari 69. Oleh karena itu kalau salat bersama-sama dianjurkan tidak terlalu lama, tapi kalau salat dengan orang lain agak diperingan. Bukhari 69 6124, Muslim 1734. Hadis dari sahabat Anas. Basyiru wala tunaffiru. Atau hadis dari sahabat Abi Musa al-Asy'ari 6124, 7172, Muslim 1733. Ibnu Hibban 5373. Yuridullah ayyukhaffif ankum an-nisa ayat 28. Apalagi kalau anak kecil mau dilatih puasa, jangan terlalu dipaksain. Nabi mengingatkan inna syahra yakunu tis'au wa isyrina. Bulan itu kadang-kadang 29 hari, kadang-kadang 30. Jadi agar diru'yah. Ini Muslim 1088, Bukhari 1907. Atau Bukhari 1080, hadis dari sahabat Ibnu Umar. Ihtalafan nasu fi akhir yaum Ramadan faqadima Arabiyan fashahida indan Nabi sallallahu alaihi wasallam la ahalla al-hilal amsi ashiyatan fa'amar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yuftiru wa ay yawdu ila musallahum. Ini Ad-Daraqutni juz 2 halaman 169. Jadi boleh apabila sudah ada yang melihat kita dan bisa dipercaya, kita bisa membatalkan puasa. Di dalam hadis yang lain, apalagi di bulan Ramadan, Nabi menyampaikan, "Malam yusalli raka'atil fajri." Barang siapa belum sempat salat sunnah sebelum subuh 2 rakaat, itu nilainya lebih bagus dari kenikmatan dunia, langit dan seisinya. Fal yusalli ma ba'da ma tatlu' syamsu. Boleh salat sunnah sebelum subuh, salat sunnah 2 rakaat fajar, maksudnya salat sunnah sebelum subuh itu apabila belum dilakukan boleh diqadha setelah salat subuh. Tentu kita di tempat yang tidak melahirkan fitnah, khawatir orang nanti salah paham, itu kok ada salat sunnah sesudah subuh. Jadi kalau kira-kira tidak melahirkan fitnah di tempat yang atau banyak orang mengerti atau di rumah atau di mana, itu bisa dilakukan. Kalau di tempat umum khawatir melahirkan fitnah. At-Tirmidzi 423. Kenapa? Ini karena pentingnya salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Dan Nabi pernah mengqadha salat sunnah sebelum zuhur, lalu diqadha yaitu diqadha sesudah salat asar, atau di riwayat yang lain dengan penjelasan yang lain, tapi intinya Nabi mengqadha salat sunnah. Lalu salat sunnah yang mestinya dilakukan di waktu dhuhur itu lalu diqadha setelah salat asar. Lalu Nabi ditanya, "Kenapa Nabi?" Katanya, "Tidak ada salat sesudah salat asar. Tadi ada tamu. Jadi saya belum salat sunnah. Jadi saya mengqadha." At-Tirmidzi 423, Ibnu Huzaimah 1117, Ibnu Hibban 2472. Ad-Daraqutni juz 1 halaman 382 383. Ini ada alif lamnya. Sebenarnya boleh dibaca apa saja, tapi kalau nama aslinya Daraqutni. Al-Baihaqi juz 2 halaman 284. Hadis dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna qauman ra'al al-hilala fatau an-nabiyya fa'amarahum ay yuftiru ba'dama irtafa'a an-nahar wa ay yakhruju ila al-'id min al-ghad. Jadi ada orang melaporkan di zaman Nabi itu melihat hilal, tapi laporannya sesudah siang. Maka Nabi memerintahkan agar berbuka karena dianggap sudah lebaran. Ba'dama irtafa'a an-nahar, dan besok salat Idnya. Ini An-Nasa'i juz 3 halaman 180, Ad-Daraqutni juz 2 halaman 170, Abu Daud 1157, Ibnu Majah 1653, Ibnu Hibban 3456. Lalu
kita dianjurkan untuk bertakbir. Kalimat takbir itu macam-macam. Ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. Ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ada yang seperti itu. Ada yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Wallahu akbar walillahil hamd. Jadi macam-macam redaksinya, silahkan. Yang penting isinya takbir, tahlil, tahmid, silahkan. Lalu ayat berikutnya yaitu Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Al-Baqarah ayat 186. Apabila bertanya, meminta, memohon siapa ibadika kepadamu, anni tentang aku, sampaikan fa inni qarib, bahwa aku benar-benar dekat. Keberadaan dan pertolongan Allah, rahmat Allah, bantuan Allah, perlindungan Allah itu sangat dekat. Yang penting kita berusaha dekat kepada Allah. Ujibu da'watad da', Allah pasti mengkabulkan doa seseorang. Idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi, teruslah berdoa, ikuti perintah Allah dan terus beriman. La'allahum yarshudun, insyaallah kita termasuk orang yang pandai mengikuti perintah Allah. Al-Baqarah 186. Anna qauman qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam aqaribur rabbuna fanunaji am ba'idum fanunadi. Ada orang bertanya, Tuhan itu jauh apa dekat? Kalau dekat kami mau berteriak, kalau jauh kami mau berteriak, kalau dekat kami mau berbisik. Allah itu sangat dekat. Jadi silahkan sampaikan, tidak usah terlalu keras, tidak usah terlalu pelan-pelan, supaya bisa diikuti dan diaminkan oleh yang lain. Itu seperti cerita waktu sahabat Abu Bakar, kenapa kamu pelan sekali? Ya da'autu rabbi wa huwa ya'lamu hajati. Sedangkan Umar, karena Allah itu maha tahu dan maha dekat. Umar, kenapa kamu agak tegas? Ya karena saya supaya konsentrasi. Lalu Nabi menyampaikan, irfa. Jadi kamu Abu Bakar, volume suaranya dikerasin dikit. Kamu Umar, ifat anta qalilan, turunin sedikit. Jadi sesuai seperti bahasa Al-Quran, yaitu sedang-sedang. Wala tajhar bil salatika wala tukhafid biha wabtaghi baina dzalika sabila. Al-Isra ayat 110 itu insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wafir 60. Orang apalagi di bulan Ramadan yang tidak rajin berdoa, doa itu adalah ibadah. Orang yang tidak rajin berdoa apalagi di bulan Ramadan itu dianggap sombong. Ketika kita memohon, mendekat dengan bentuk berdoa, Allah senang karena dengan berdoa kita menyampaikan bahwa kita ini sangat butuh kepada pertolongan dan bantuan Allah. Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Itu surah Ghafir ayat 60. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 55. Kalau doa tidak usah terlalu kencang-kencang. Tapi Al-A'raf 55 ini digabungkan dengan Al-Isra ayat 110 supaya tidak terlalu pelan, tidak terlalu keras. Jadi sedang-sedang. Doa pasti dikabul. Imma ayyukaffiru anhu, dimungkinkan dengan doa itu dosa-dosa kita dimaafkan. Wa imma ayyudakhira lahu fil akhirah, atau disimpan untuk di akhirat nanti, dikasihnya di akhirat. Tapi intinya dikabulkan doa itu. Jadi wa imma an tadhharal ijabatu fid dunya, atau langsung diijabah di dunia langsung. Jadi intinya setiap doa pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk penjelasan di dalam tafsir Al-Qurtubi juz 2 halaman 305 di sebelah kiri paling bawah itu.
Yang tidak boleh kalau berdoa itu putus asa. Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha itsmu wala qati'atu rahim. Yang penting doanya tidak boleh isinya itu dosa. Mencaci orang, berdoa untuk kecelakaannya orang, atau memutus hubungan. Illa atahullahu biha ihda thalathin. Imma ayyu'ajjila lahu da'watahu wa imma ayyudakhira lahu. Ayyu'ajjilah, mempercepat siapa Allah, lahu bagi man da'watahu, wa imma ayyudakhira lahu wa imma ayyakuffa anhu minassu' bimithlih. Dimungkinkan oleh Allah langsung dikabul, doanya langsung diberi, atau disimpan dulu untuk yaumil akhir, atau dihindari dari musibah. Itu akibat doa kita itu. Kita minta ini tapi kita dihindarkan dari musibah. Sama aja kalau kita kasih rizki tapi kena musibah, habis juga. Ini hadis Ahmad juz 3 halaman 18 atau Adabil Mufrad Bukhari 710 atau 711, di antaranya dari sahabat Abi Hurairah. Fa in kana alladhi yad'u bihi rizqan lahu fid dunya utiyahu wa illam yakun rizqan lahu fid dunya dhukhira lahu. Kalau dia minta rizki diberi, kalau bukan rizki oleh Allah pasti dengan bermacam-macam cara. Malam yada'u bi ithmin aw qati'atu rahim wala la yazalu yustajabu lil 'abdi malam yada'u bi ithmin aw qati'ati rahim malam yasta'jil. Qila ya Rasulullah mal isti'jal, qala yaqulu qad da'utu wa qad da'utu falam ara yastajibu li fayastahsira inda dhalika wa yada'u ad-du'a. Jadi kamu ini doanya pasti dikabul selama kamu enggak buru-buru. Lalu sahabat bertanya, apa yang dimaksud buru-buru Nabi? Ya saya ini udah doa kok enggak dikabul-kabul. Nah yang kayak begitu tuh namanya maksa Allah, buru-buru. Muslim 2735. Karena Allah Maha tahu yang tepat kapan kita diberikan, dikabulkan doa itu. Sesuai kemampuan kita tentu. Kalau kita masih belum dewasa, diberikan rizki berlebihan, bisa mencelakakan kita itu. Kalau sudah dewasa, udah matang, baru udah waktunya. Anak kecil dikasih cabai bermasalah. Orang tua dikasih cabai, bisa dibuat macam-macam kan. Ada Bil Mufrad 655, Ibnu Hibban 881, 976. Hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Yaqulu da'utu falam yustajab li. Itu Bukhari 6340, Muslim 2735, Abu Daud 1484, At-Tirmidzi 3384, Ibnu Majah 3853, Malik juz 1 halaman 213, Ahmad juz 2 halaman 396, Ibnu Hibban 975. Hadis diantaranya dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ar-rajul yutilu as-safar. Bagaimana doa bisa dikabul? Dia di perjalanan mesti doanya dikabul, tapi kok di perjalanan doanya juga belum dikabul. Ash'atha aw bara yamuddu yadayhi ila sama ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa wudiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana bisa dikabul meskipun musafir? Padahal musafir itu biasanya doanya pasti dikabul. Karena makanan dan minuman kamu dan pakaian kamu itu semuanya dari barang haram. Muslim 1015, hadis dari sahabat Abi Hurairah. Jadi kalau ingin doa dikabul diperhatikan semua. Wa ayyada'u biniyatin sadiqah, niatnya harus benar, wa huduri qalbin khusyu'. Fa innallaha la yastajibu du'a'an min qalbil ghafil lahin. Wa ayyakuna mujtaniban li aklil haram wa alla yamallu minad du'a. Jangan bosan berdoa. Kata At-Tustari, Sahal ibnu Abdullah At-Tustari, syaratnya doa itu ada 7. Pertama, tadarru', merendah, al-khauf, betul-betul takut kepada azab Allah, raja, penuh pengharapan, mudawamah, terus menerus doanya, khusyu', al-umum, wa aklul halal. Jadi doa yang umum, jangan minta yang spesifik karena belum tentu baik menurut Allah. Makan yang halal. Ada yang mengatakan kalau pengen banyak teori, hifdzul qalbi indal wahdah, menjaga kesucian hati, wa hifdzul lisan, jaga lisan, man khalqi, wa hifdzul aini, jaga mata, anin nadhar ila ma la yahil, matanya dijaga supaya
doa dikabul. Wa hifdzul batni minal haram. Kata Ibrahim bin Adham begini, ma baluna nad'u fala yustajabu lana. Qala li'annakum araftumullaha falam tuti'u. Kamu doanya enggak dikabul karena kamu tuh katanya kenal kepada Allah tapi kamu enggak taat kepada Allah. Wa araftumur rasul falam tattaba'u sunnatahu. Kamu itu katanya kenal kepada Rasul tapi kamu tidak taat kepada sunnahnya Rasul. Wa araftumul Qur'an falam ta'malu bih. Kamu itu katanya kenal kepada Al-Quran tapi tidak mengamalkan isi Al-Quran. Wa akaltum ni'amallah. Kamu makan semua nikmat pemberian dari Allah. Falam tu'addu sukraha. Tapi kamu tidak bersyukur. Makanan itu tidak dipergunakan untuk sesuatu yang diridhai Allah. Wa araftul jannata falam tatlubuha. Kamu tahu kalau ada surga tapi kamu enggak pernah mencari supaya mendapatkan surga. Wa araftumun nar. Kamu tahu kalau ada neraka seperti ada siang pasti ada malam. Falam tahrabu minha. Tapi kamu tidak lari dari neraka. Wa araftumus syaitan. Kamu tahu kalau ada syaitan tapi falam tuharibuhu. Kamu tidak menghindar dari syaitan, justru berteman. Wa wafaqtumuh. Wa araftumul mautah. Kamu tahu kalau manusia pasti mati. Falam tasta'iddu lahu. Tapi kamu tidak pernah mempersiapkan. Dipikir kamu enggak akan pernah mati. Wa dafantumul amwat. Kamu biasa melihat ada sirine orang-orang mati. Bahkan kita mengikuti mengebumikannya. Falam ta'tabiru. Tapi kamu tidak mengambil hikmah. Wa taraktum uyubakum. Wastaghaltum bi'uyubin nas. Kamu ini tidak pernah merasakan bahwa ada kekurangan aib pada diri kamu. Tapi kamu sibuk selalu menilai aib orang lain. Bagaimana doa kamu bisa dikabul? Kata Ibrahim bin Adham. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu an kepada Nauf al-Bikali, ya Nauf, inna Allah awha ila Dawud amur bani Israel alla yadkhulu baitam min buyuti illa biqulubin tahirah. Sayyidina Ali menyampaikan kepada Nauf, sampaikan pada Bani Israel ya, kalau masuk ke rumah Allah, ke masjid itu dengan hati bersih. Wa absarin khasyi'ah, harus khusyuk. Wa aidi naqiyah, tangan bersih. Fa inni la astajibu li ahadim minhum madama li ahadim min khalqi madlama. Selama kalian mendolimi orang, tidak mungkin Allah mengkabulkan doa kalian. Masya Allah. Ini dari Sayyidina Ali. Idza da'a ahadukum falyazimil mas'alah. Kalau kamu berdoa yakin, minta apa harus yakin pasti oleh Allah dikabul. Wala yaqulanna Allahumma in syi'ta fa'atini fa innahu la mustakrih lah. Jangan bilang begini, ya Allah aku minta ini kalau engkau berkenan. Kalau enggak berkenan ya udah ya Allah. Jangan begitu, itu namanya ngambek sama Allah. Kok ngambek? Allah pasti mengkabul doa kita. Iblis saja memohon kepada Allah diberikan, apalagi kita bukan iblis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkan kami mau menggoda anak cucu Adam. Baik, qala fa innaka minal munzirin. Kalau bahasa kita, oke, ditangguhkan. Kenapa ditangguhkan? Dikabul doa iblis karena menguntungkan bagi manusia. Manusia yang tidak tergoda dengan godaan iblis, dia dapat nilai surga. Nah, iblis semakin menggoda, semakin dia jauh dari rahmat Allah. Al-Hijj ayat 36-37. Da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Masjidil Fathi thalathan yaumal isnain wa yaumal thulatha fastujiba lahu yaumal arbi'a bainas salatayn. Ahmad juz 3 halaman 332. Rijalu Ahmad thiqat. Nabi pernah berdoa, tidak lama langsung dikabul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Diperbolehkan bagi kalian berkumpul dengan keluarga di waktu malam. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Karena suami istri itu seperti pakaian. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah Maha tahu bahwa kalian itu berkhianat. Jadi Allah tahu terhadap kebutuhan manusia. Fatabu alaikum wa afa ankum. Maka Allah menerima tobat kalian dan Allah memaafkan. Fal'ana bashiruhunna wabtau ma kataballahu lakum. Silakan dengan istrinya atau suaminya, wabtau ma kataballahu lakum wa kulu washrabu, makan minum sampai subuh. Hatta yatabayyanakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sampai fajar sidik memancar
di timur. Jadi kana ashabu Muhammad idza kana ar-rajulu sha'iman fa hadara al-iftar fanama qabla ay yuftira lam ya'kul lailatahu wa la yaumahu hatta yumsi. Jadi dulu itu apabila sudah maghrib ketiduran padahal belum makan, maka dulu itu langsung lanjut puasanya, nggak boleh berbuka. Lalu dirubahlah aturan itu karena tidak kuat kalau begitu. Jadi tidak boleh apa-apa kalau sudah habis tidur itu. Jadi kalau habis maghrib belum berbuka kok ketiduran belum makan, maka jadi kalau habis tidur tidak diperkenankan. Wa anna Qais ibn Sirma al-Ansari kana sha'iman. Jadi Qais ibn Ansar bin Sirmah ini, sahabat Ansar ini puasa. Kana ya'malu fin nakhil bin nahari wa kana sha'iman. Di waktu siang dia bekerja di kebun kurma. Falamma hadarahul iftar atta imratahu faqala laha 'indaka ta'am. Begitu waktu berbuka dia bilang ke istrinya, "Waktu berbuka, apakah kita punya makanan?" Kata istrinya, "Belum, Bang." Qalat la walakin antaliku fa'atlubulak. Saya mau cari dulu makanan ya. Ke warung kalau bahasa kita. Wa kana yaumuhu ya'malu faghalabat ainahu. Ternyata ketiduran tuh suaminya, nunggu enggak datang-datang. Mungkin di jalan macet katanya. Faja'atuhu imra'atuhu falamma ra'atu qalat khaybatal lak. Begitu istrinya pulang, melihat suaminya ketiduran. Aduh, kasihan. Falamman tasafan naharu wusyi alaih. Begitu besok siang suaminya itu semaput karena semalam melanjutkan puasanya, aturan dulu. Fadzukira dzalika lin nabi, kemudian dilaporkan pada Nabi. Lalu Allah segera menurunkan itu diantaranya katanya sebab turunnya. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Tidak, meskipun udah ketiduran boleh. Karena masih halal kan makan dan seterusnya. Farihu farahan syadida. Lamma nazala shaum Ramadan kanu la yaqrabuna an-nisaa Ramadan kullahu wa kana rijalun yahununa anfusahum, termasuk dengan istrinya. Anna Umar radhiyallahu taala anhu raja'a min indin Nabi wa qad samara indahu laila. Suatu ketika Sayyidina Umar pulang bertemu dari Nabi, pulang ke rumahnya, ternyata fawajada imratahu, ternyata istrinya dilihat tidur, qad namat fa'aradaha, karena kalau udah tidur itu tidak boleh, jadi hukumnya seperti puasa. Kemudian Sayyidina Umar mendekat pada istrinya bilang, "Saya udah tidur." Dipikir istrinya itu bohong, terjadilah sesuatu, kemudian disampaikan cerita itu kepada Nabi. Lalu Nabi menyampaikan ayat alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Tidak, sekarang Allah sudah menyampaikan meskipun udah tidur tidak ada masalah. Fa'aradaha faqalat lahu qad nimtu faqalaha ma nimti fawaqa'a biha wa sana'a Ka'b bin Malik mithlahu faqada Umar 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala a'tadiru ila Allah wa ilaika fa inna nafsi zayyantu li fawaqatu ahli fa hal tajidu li min rukhsah. فقال لي لم تكن حقيقا بذلك يا عمر فلما بلغ بيته أرسل إليه فأنبأه بعذره في آية من القرآن. Ini untuk sementara waktu masalah puasa yang kedua. Insya Allah nanti kami lanjutkan setelah ini di masalah puasa yang ketiga. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab.